Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah kita merangkapkan kedua belah telapak tangan kita seraya memuja Guru Agung Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nahi verena verani samantita kudacanang averena jasamanti esadamo sanantanoti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kebencian tak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum yang abadi, dikutip dari Dhammapada Yamakawaka syair kelima. Ya, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti beserta Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang saya banggakan. Ya, selamat malam, Sotehoto, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, merupakan salah satu kebajikan yang luar biasa karena pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama berbuat kebajikan. Ya, walaupun sedang turun hujan ya, tapi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya tetap semangat untuk melakukan kebajikan ya. Hari ini SPD-nya sudah hari keberapa Bapak Ibu semuanya? Sudah terakhir. Oh, berarti besok sudah persiapan ya. Persiapan tanggal 12. Oh, di sini besok. Besok sudah peringatan Waisak ya. Ya, memang besok itu sudah bulan terang ya, Uposatha bulan terang. Makanya sekarang kalau dilihat kepala Atasilani sudah gundul ya, sudah mengkilap karena besok sudah bulan terang ya. Ya, Bapak Ibu, ini merupakan kali pertama ya saya datang ke Salatiga. Sebelumnya ada yang kenal saya? Tidak ya, belum ya, karena saya belum pernah ke sini ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Atha Silani Pabha Santi. Ya, bisa dipanggil Sila Pabha. Nah, jadi kalau nanti ketemu lagi boleh dipanggil Sila Pabha ya. Saya asalnya dari Tangerang. Ya. Dulu waktu saya pertama kali ikut pelatihan Atasilani saat SMP, itu juga ada teman dari Salatiga. Ya, tapi saya tidak tahu apakah dia umat di sini atau bukan ya. Kemungkinan besar umat sini ya. Ya, dulu ada yang ikut pelatihan di Tangerang. Ya, ya, Bapak Ibu, hari ini saya mengangkat salah satu tema, yaitu adalah 5 cara ya untuk menaklukkan kebencian. Kita semua Bapak Ibu, jika belum mencapai tingkatan kesucian arahat, 3 akar kejahatan itu pasti masih ada. Ya, ketika kita lahir sebagai seorang manusia, 3 akar kejahatan itu sudah
ada di dalam diri kita. Yang pertama itu ada loba ya, atau keserakahan. Lalu ada dosa yaitu kebencian, dan juga moha yaitu delusi atau kebodohan batin. Nah, di kesempatan hari ini saya membahas satu poin tentang akar kejahatan, yaitu dosa ya, atau kebencian. Kebencian Bapak Ibu merupakan salah satu sifat ya, di mana kita itu menolak ya, atau tidak menyukai suatu hal. Nah, kebencian itu tidak melulu perihal kita marah ya, perihal kita iri atau dengki ya, tapi ketika Bapak Ibu memiliki dorongan di dalam diri menolak sesuatu hal dan tidak menyukai sesuatu hal, itu juga masuk dalam kebencian. Contohnya apa? Misal Bapak Ibu sedang jalan ya, lalu di pinggir jalan ada kotoran ya, ada kotoran hewan. Nah, lalu hidungnya Bapak Ibu itu mencium suatu aroma ya. Biasanya aromanya wangi atau bagaimana? Biasanya tidak enak ya. Nah, ketika kita mencium aroma yang kurang menyenangkan, di situ ada penolakan ya, di situ ada ketidaksukaan. Nah, di situ adalah dosa ya. Jadi dosa tidak melulu perihal kita marah, meledak, dendam dan lain sebagainya. Ya, jadi hal yang sehalus itu ketika kita menolak misalnya bau yang tidak menyenangkan atau tidak suka dengan udara yang dingin, udara yang panas, itu ada dosa di sana. Ya. Bapak Ibu di sini apakah ada yang selama hidupnya belum pernah marah-marah? Coba angkat tangannya. Tidak ada ya? Ada yang belum pernah merasa iri, dengki? Tidak ada ya? Pernah? Ada yang belum pernah merasa benci terhadap sesuatu hal? Tidak ada juga. Berarti kita di sini semua masih punya dosa ya? Ya, termasuk saya juga masih ya, karena belum mencapai tingkat kesucian arahat ya. Bapak Ibu, kebencian itu sifatnya kadang halus ya. Kadang halus, ketika dipendam ya, dipupuk sedikit demi sedikit, itu lama-kelamaan bisa menjadi bom waktu ya. Contohnya apa? Misal di sini mungkin ada yang sudah punya suami atau istri ya, atau terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap sahabat. Ketika kita punya masalah dan tidak diselesaikan ya, kita memilih mengalah dan lain sebagainya, tapi dendamnya tetap disimpan ya, terus menerus dipupuk ya, semakin banyak masalahnya seiring berjalan waktu. Terkadang dari dendam dan kebencian yang kita pendam itu bisa jadi bom waktu, sehingga ada momen kita jadi meledak ya, masalahnya bisa menjadi makin besar ya, dari kebencian yang awalnya kecil ya. Kebencian itu bisa dianalogikan seperti api yang kecil ya, misalnya dari puntung rokok atau dari gesekan ranting ya. Biasanya gesekan ranting kalau di musim kemarau di hutan itu biasanya akan menimbulkan percikan api kecil-kecil ya. Tapi dari percikan api kecil itu dia bisa menjadi api yang besar, akhirnya membakar satu hutan. Atau mungkin kalau kemarin, kalau nggak salah Bromo ya, yang dari api flyer atau apa ya namanya ya, yang keluar asap itu. Nah itu kan apinya tidak seberapa, tapi bisa membakar ladang rumput di sana ya, sebegitu luasnya. Nah, kebencian juga demikian. Awalnya kecil, ketika kita pendam ya, itu bisa jadi masalah yang besar. Kebencian juga Bapak Ibu itu sifatnya menular ya. Jadi bukan hanya penyakit saja yang menular ya, bukan hanya flu saja ya, bukan hanya COVID saja yang menular. Kebencian juga menular. Contohnya apa? Contoh, misal Bapak Ibu di sini semuanya pasti punya teman ya. Ya, punya teman atau punya keluarga ya. Misal ketika kita bergaul dengan teman kita, lalu ada beberapa orang itu ketika dia punya masalah, dia akan mengajak orang lain itu ikut untuk membenci orang yang sedang dia benci
Ya, suka menemukan orang yang seperti itu ya? Pernah bertemu? Pernah punya teman seperti itu? Nah, kebenciannya awalnya hanya dia yang memiliki, tapi dia memprovokasi banyak orang untuk ikut membenci orang yang sedang ia benci. Lalu Bapak Ibu, ada juga suatu kisah ya, suatu kisah di zaman Buddha Gautama ya. Ini adalah kisah yang melatar belakangi syair Dhammapada yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi setiap Dhammapada itu Bapak Ibu memiliki kisah di belakangnya ya. Nah, itu bisa kita lihat dari Dhammapada Atthakatha. Nah, di Dhammapada syair 5, kisah yang melatar belakangi adalah kisah dari Raksaksi Kalayakini. Ada yang sudah pernah mendengar kisahnya? Belum ya? Jadi ini pertama kali mendengar ya. Nah, Raksaksi itu Bapak Ibu adalah seorang raksasa, tapi yang perempuan. Jadi kalau laki-laki raksasa, kalau yang perempuan itu Raksaksi. Nah, Raksaksi ini namanya Kalayakini ya. Nah, Raksaksi Kalayakini ini dulu di kehidupan lampaunya pernah menjadi seorang istri dari pemuda. Tapi istrinya ini tidak bisa mengandung, tidak bisa hamil, tidak bisa punya anak. Di zaman dulu seorang wanita tidak bisa memiliki anak itu dianggap wanita yang rendah ya, dibuang, biasanya akan diceraikan ya. Nah, dikarenakan kebiasaan pada zaman dahulu seorang perempuan itu wajib memberikan anak untuk keluarga besarnya, akhirnya si istri ini merasa takut ya, dia takut diceraikan oleh suaminya. Nah, karena ia takut, istri ini menyarankan pada suaminya untuk menikah lagi agar ia tidak diceraikan. Nah, akhirnya si suaminya ini menikah ya, menikah lagi, punya istri muda ya. Lalu istri mudanya tidak berapa lama itu hamil. Nah, istri tuanya ini bisa dikatakan iri ya, iri dan tidak suka karena perhatian keluarga, perhatian suaminya itu semuanya ke istri muda yang sedang hamil. Dikarenakan ia memiliki kebencian berupa keirian, nah akhirnya si istri tua ini dia memberikan makanan kepada istri tua, tapi sudah diberikan racun ya. Akhirnya si istri muda ini dia keguguran ya. Di kehamilan kedua, istri muda ini hamil lagi, kehamilan kedua juga diperlakukan dengan cara yang sama. Akhirnya keguguran lagi. Di kehamilan ketiga karena sudah merasa curiga ya, istri mudanya tidak bercerita. Dia diam menutupi kehamilannya. Tapi yang namanya ibu hamil lama-kelamaan perutnya jadi besar ya, kelihatan. Nah, istri tuanya ini akhirnya tahu, oh dia sedang hamil, dan dia mencari cara bagaimana caranya agar si istri muda ini keguguran lagi. Nah, akhirnya dia memberikan racun lagi ya, memberikan racun lagi, tapi karena kehamilannya ini sudah besar, nah jadi resikonya makin besar ya, si istri mudanya ini keguguran dan meninggal. Nah, ketika sebelum meninggal, kesadaran terakhir dari si istri muda atau cuti citanya itu adalah dendam. Dia mengatakan ia mau balas dendam terhadap si istri tua. Dikarenakan dendam ini, di kehidupan berikutnya si istri muda ini terlahir sebagai seekor macan ya. Si istri tua terlahir sebagai seekor rusa betina. Nah, macan ketemu rusa betina akhirnya saling membunuh ya, saling balas dendam. Di kehidupan berikutnya lagi mereka balas dendam lagi. Si istri tua jadi seekor kucing ya, si istri muda itu jadi ayam betina. Nah, kucing ketemu ayam betina akhirnya saling membunuh lagi. Nah, lalu di kehidupan Buddha Gautama, si istri tua ya, ini terlahir sebagai seorang raksaksi ya, namanya Kalayakini.
Dan si istri muda ini terlahir sebagai seorang wanita yang memiliki anak bayi. Nah, si istri tua ini yang menjadi raksasi, ia mengejar si wanita yang memiliki anak bayi ya. Mungkin kalau di Indonesia ada ya makhluk yang suka mengambil anak bayi gitu ya kalau di sejarahnya kita ya. Nah, mungkin ini ya ceritanya sama seperti raksasinya ya. Dia makhluk yang suka mencuri anak seseorang ya, menculik anak seseorang. Nah, wanita ini ya dia ketakutan ya, dia lari dan dia tahu bahwa sang Buddha itu sedang di wihara ya, di wihara Jetawana. Nah, lalu si wanita muda ini menaruh ya, meletakkan bayinya itu di bawah kaki sang Buddha, meminta pertolongan dengan sang Buddha agar anaknya tidak diambil raksasi. Nah, raksasi ini karena dia makhluknya negatif ya, emosinya negatif, dia tertahan di depan pintu wihara. Jadi di depan pintu wihara itu ada dewa penjaga pintu. Nah, dia tidak bisa masuk ke dalam wihara, tapi sang Buddha mengetahui. Nah, akhirnya raksasinya itu diajak masuk ke dalam wihara. Nah, lalu sang Buddha menceritakan kenapa di kehidupan ini kalian saling membenci ya, kenapa di kehidupan ini kalian saling menyakiti, dikarenakan kebencian yang sudah kalian pupuk dari kehidupan di masa lampau ya. Diceritakan berbagai macam kehidupan, mereka saling membalas dendam. Nah, dikarenakan mereka mengetahui hal tersebut, nah sang Buddha membabarkan satu syair Dhammapada ya, kebencian tidak bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Nah, karena mereka sadar, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak saling membenci dan juga membalas dendam lagi. Bahkan di beberapa referensi saya pernah membaca, dikarenakan mereka berdamai, anaknya ini diasuh oleh dua ibu ya, yang satu manusia, yang satu raksasi. Tapi kalau di Dhammapada Atthakatha yang mungkin Bapak Ibu nanti akan baca, tidak ada cerita yang seperti itu di referensi yang lain. Nah, Bapak Ibu, tentu ya kita di sini tidak mau ya, ketika kita terlahir sebagai seorang manusia ataupun makhluk apapun itu, berada di satu lingkungan keluarga, ikatan yang kuat, entah itu menjadi suami atau istri, menjadi anak atau ibu, orang tua, itu kita dipertemukan karma kita, tapi hanya untuk membalas dendam. Ada yang mau seperti itu? Tidak ya. Tentu ketika jadi keluarga, maunya menjadi keluarga yang rukun, yang harmonis ya. Tapi Bapak Ibu, karma itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Saya pernah mendengar salah satu kisah ketika kehidupan sekarang ya. Jadi ketika saya masih menjadi umat awam, ada seorang ibu Bapak Ibu, seorang ibu yang pergi ke hipnoterapi. Tahu hipnoterapi ya? Suatu terapi yang menggunakan hipnosis. Nah, di beberapa kasus seseorang yang mengikuti hipnoterapi itu bisa mengingat kehidupan masa lampau, dikarenakan ada tingkatan konsentrasi tertentu. Nah, si ibu ini datang ke hipnoterapi menceritakan, dia bingung, seharusnya seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya, benar ya? Tapi dia sebagai ibu, dia sangat benci terhadap anaknya. Melihat wajah anaknya, dia ingin marah, selalu ingin melukai anaknya. Nah, dia bingung kenapa dia jadi ibu yang seperti itu. Pokoknya kalau lihat anaknya, bawaannya tuh mau marah, dendam, dengki. Lalu ketika ia melakukan hipnosis ya, ternyata ia bisa melihat kehidupan masa lampau. Anaknya ini adalah seorang Algojo. Nah, ibunya ini adalah seorang narapidana. Nah, jadi anaknya ini membunuh si ibu ketika ia menjadi narapidana. Di kehidupan sekarang mereka bertemu jadi ibu dan anak, tapi bukan untuk saling mengasihi, tapi untuk saling membalas dendam. Ada yang mau seperti itu Bapak Ibu? Tidak ya, tentu tidak mau. Tapi ternyata kebencian sekuat itu membawa kita terhadap
penderitaan kalau kita terus memegangnya, ya. Kalau kita terus memupuknya dan tidak berusaha untuk melepaskannya. Nah, ketika kita sudah tahu, ya, mungkin ada Bapak Ibu, saudara-saudari mendengar kisah ini merasa kok sepertinya hidup saya seperti itu. Karena saya tidak tahu, ya, kisah masing-masing Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Jikalau memang berada di kondisi seperti itu, maka kita harus mencontoh, ya, mencontoh kisahnya khalayak ini. Setelah mengetahui, oh mungkin ketika saya berkeluarga ternyata saya malah benci dengan anggota keluarga saya, mungkin karena kami saling memupuk kebencian di masa yang lampau. Nah, karena mengetahui hal ini, maka kita harus berupaya untuk mengikis, ya, untuk sadar bahwa kebenciannya akan saya hilangkan di kehidupan sekarang, agar di kehidupan yang akan datang itu kita tidak bertemu lagi untuk saling balas dendam. Nah, Bapak Ibu, kebencian ini memiliki 3 tingkatan, ya. Ada tingkatan yang rendah, itu dianalogikan seperti ketika kita menggoreskan, ya, menggoreskan kayu di atas air. Nah, kalau kita goreskan kayu di atas air itu biasanya garisnya akan langsung hilang atau tetap diam di atas air? Langsung hilang, ya. Nah, ini adalah mengartikan seseorang yang memiliki kebencian, ya, ketika muncul kebenciannya itu dalam waktu yang singkat itu bisa pudar, ya, bisa hilang. Ya, mungkin kalau marahnya hanya 1 menit, 2 menit, terus langsung sadar lagi, oh saya tidak boleh benci. Nah, yang kedua Bapak Ibu itu adalah dianalogikan seperti seseorang yang menggoreskan kayu itu di atas pasir, ya. Kalau di atas pasir seperti di pantai itu biasanya ada bekasnya, ya, tapi kalau tersapu ombak, ya, atau mungkin seiring berjalannya waktu ada yang jalan-jalan di sana, ya, atau mungkin ada angin yang kencang, garisnya akan hilang. Benar, ya? Nah, itu dianalogikan seperti seseorang yang memiliki kebencian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kebenciannya itu bisa berakhir atau hilang, ya. Mungkin dia butuh waktu sejam, 2 jam, baru ketika marah dia bisa lebih mereda. Nah, lalu ada yang ketiga, ini yang sepatutnya kita tidak seperti ini, yaitu adalah seseorang seperti ketika kita menggoreskan benda tajam di atas batu. Jika kita menggoreskan benda tajam di atas batu, biasanya garisnya apakah cepat hilang, Bapak Ibu? Sulit hilang, ya, bahkan bisa bertahan, ya, entah ratusan tahun, bahkan kadang garisnya tetap di atas batu tersebut. Nah, ini dianalogikan seperti seseorang yang memiliki kebencian itu sangatlah kuat, ya, sangatlah kuat, bahkan bisa dibawa sampai ia mati. Atau kalau bahkan dari kisahnya khalayak ini, kebenciannya dibawa sampai kehidupan berikutnya. Nah, sebegitu bahayanya memiliki kebencian. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, Sang Buddha itu mengajarkan, ya, ada 5 cara yang dapat kita lakukan ketika kita muncul rasa kesal dan juga rasa benci terhadap seseorang. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan ketika seseorang membenci terhadap kita. Yang pertama Bapak Ibu yaitu adalah mengembangkan yang namanya metta atau cinta kasih, ya. Jadi di dalam pikiran kita memikirkan, ya, mengembangkan semoga orang yang membenci saya atau seseorang yang berusaha menyakiti saya itu dia berbahagia. Karena pada dasarnya seseorang yang sedang membenci itu sedang menderita, ya. Sering dianalogikan seperti seseorang yang memegang bola api dan ingin melempar kepada orang lain. Ketika kita memegang bola api dan ingin melemparkan kepada orang lain, kira-kira siapa yang terluka duluan? Diri kita sendiri, ya. Kita yang terluka duluan. Ketika kita lemparkan, orang yang akan kita marahi belum tentu dia kena, ya. Belum tentu dia merasa menderita, tapi yang menderita duluan siapa? Kita. Nah, maka dari itu Sang Buddha menyarankan ketika ada orang yang benci terhadap kita, ada orang yang ingin melukai kita, kita jangan justru ikut membenci dia, tapi mengembangkan metta. Oh, semoga dia berbahagia.
karena dia sedang menderita. Tapi Bapak Ibu, memang cara yang pertama ini tidaklah mudah ya. Ya gimana sih lah, saya sedang benci, sedang kesal, dia sakiti saya, gimana saya bisa mengharapkan dia bahagia? Nah, memang agak sulit ya. Bahkan ketika kita meditasi metta bhavana ya, kadang ini tidak disarankan ya. Karena apa? Karena untuk pemula mengembangkan metta kepada orang yang dibenci itu tidaklah mudah. Ya, bahkan kalau kurang lihai, justru kebencian yang semakin besar. Nah, jikalau yang pertama ini tidak bisa dilakukan, ada cara yang kedua, yaitu adalah dengan mengembangkan belas kasih, welas asih, atau karuna. Ya, seseorang yang sedang benci itu pada dasarnya tadi menderita. Nah, dengan kita tahu orang tersebut sedang menderita, kita memunculkan belas kasihan ya. Kita kasihan terhadap mereka karena mereka sedang menderita dan juga batinnya panas. Jadi bukannya kita ikut membenci, tapi kita mengembangkan rasa kasihan. Kasihannya dia sedang menderita, dia sedang diliputi kebencian, batinnya sedang panas. Kalau kita marah biasanya kita bahagia atau menderita? Menderita ya, badan tegang ya, lalu mungkin juga bisa pusing, hati panas ya, semuanya serba tidak nyaman. Ketika ada orang yang benci terhadap kita, kita kasihan terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu coba diingat kembali, ketika Bapak Ibu mungkin anaknya masih kecil ya, atau punya adik ya, punya sepupu, coba dibayangkan ketika mereka itu mengganggu ketika kita sedang masak ya. Mungkin saat itu kita mau muncul kemarahan ya, karena bukannya masak jadi cepat ya, semuanya berantakan. Biasanya kita akan kesal ya, akan marah. Tapi ketika kita lihat anak kita, sepupu kita, adik kita ini mukanya mulai memelas ya, mulai seperti orang ketakutan ya, biasanya kita muncul rasa kasihan. Nah, kalau sudah muncul rasa kasihan biasanya tetap marah atau tidak? Nah, itulah mengapa kita dapat melawan kebencian dengan memunculkan belas kasihan. Bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tapi untuk menjaga batin kita agar kita tidak membalasnya dengan kebencian, tapi dengan belas kasih kita akhirnya tidak ikut marah, tidak ikut benci. Nah, tapi jikalau cara kedua ini masih sulit, ada cara yang keberapa sudah? Ketiga. Wah, berarti masih konsentrasi ya. Nah, cara yang ketiga ini adalah mengembangkan yang namanya keseimbangan batin. Apa keseimbangan batin bahasa Palinya Bapak Ibu? UPK. Mana suaranya Bapak Ibu? UPK ya. Biar semangat, biar tidak ngantuk ya. Nah, keseimbangan batin ini maksudnya apa? Ketika ada orang yang benci, ada orang yang mau sakiti kita, ada orang yang iri sama kita, batin kita tetap seimbang, tidak terprovokasi ya. Jadi kalau ada orang benci, kita dengar mungkin dari teman, itu loh si A, dia benci sama kamu, dia iri sama kamu, katanya kok kamu tuh suka jalan-jalan terus gitu dan lain sebagainya. Kadang ada orang seperti itu. Tapi kalau batin kita tidak seimbang, mendengar ada orang yang iri sama kita malah ikut julid gitu ya, ikut marah ya. Apaan sih dia iri sama saya ya. Nah, kalau orang punya UPK, ya sudah, tidak terprovokasi. Dia iri, dia benci, dia mau menyakiti kita, dia yang menderita. Kalau batin kita tidak seimbang, kita terprovokasi ikut marah, ya kita juga menderita. Contohnya siapa Bapak Ibu? Contohnya Sang Buddha sendiri. Ya, Sang Buddha pernah difitnah oleh Cinca, ya, dibilang menghamili Cinca. Tapi ketika Cinca memfitnah Sang Buddha, apakah Sang Buddha marah-marah? Tidak, ya. Sang Buddha cenderung diam. Ya, Sang Buddha diam. Nah, akhirnya ya terungkap juga, akhirnya Cinca itu memfitnah. Lalu ketika Dewadatta di Bukit Gijaguta itu mendorong batu besar ya, ingin membunuh Sang Buddha ya, akhirnya Sang Buddha terluka.
Apakah saat mengetahui bahwa Dewadatta itu mendorong batu besar untuk membunuh dirinya, apakah Sang Buddha marah dan melabrak Dewadatta? Tidak, karena batin beliau sudah seimbang. Ada yang fitnah, ada yang mau sakiti, dia tidak melawan dengan kebencian. Nah, namun jika cara ketiga ini juga masih sulit ya, karena cara pertama, kedua, dan ketiga ini adalah lebih ke bagaimana cara berpikir kita ya. Itu ada di dalam pikiran dan cara pandang kita. Kalau sulit ada cara yang keempat. Cara yang keempat ini menurut saya adalah cara yang paling jitu ya. Cara yang bisa Bapak Ibu lakukan karena ini sifatnya tindakan. Yang keempat adalah asati manasikara, atau tidak memperhatikan dan juga mengabaikan. Semakin kita memperhatikan orang yang benci terhadap kita, orang yang kita tidak suka, semakin besar dan semakin kuat kebencian kita. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nanti ya ada perasaan kesal, ada perasaan benci sama seseorang ya, jangan dikepoin terus orangnya. Ya, jangan dipantau terus statusnya ya. Ini orang ngapain lagi? Dia mau nyinggung saya apa lagi? Ada yang seperti itu? Ada ya. Karena kadang orang gitu ya, kalau lagi kesel sama temennya ya, abis cekcok, dipantau ya status temennya apa ya. Dia baru update status langsung dibuka, apa nih dia singgung saya kah? Ya, kadang ada seperti itu ya. Atau kadang kalau misalkan orangnya masih satu lingkup sama kita ya, mungkin kalau yang masih sekolah, ada yang masih sekolah di sini? SMA, kuliah ya, ada ya. Misal kita lagi cekcok sama temen sekelas kita, wah, malah dilihat ya tingkah lakunya mau apa lagi ya, diperhatikan terus dia mau ngapain lagi. Nah, semakin kita perhatian sama orang yang benci, iri sama kita atau yang sedang kita tidak suka, semakin besar kebencian kita. Ya. Contohnya apa? Misal Bapak Ibu, di sini ada yang mau beli handphone baru ya. Mau beli handphone baru, semakin dilihat Shopee-nya ya, semakin dilihat TikTok-nya ya, semakin dilihat live-nya ya, harga-harga handphone, semakin besar keinginan untuk beli handphone. Begitu tidak? Ya, mau beli baju atau apa ya, semakin dilihat ya, semakin besar keinginan untuk memiliki. Begitu juga kebencian ya. Semakin kita perhatikan objek yang kita benci, semakin besar kebencian kita. Nah, makanya kita harus mengembangkan asati manasikara, diabaikan ya. Jangan diikuti terus ya, jangan dipantau terus ya. Jangan diperhatikan. Ini adalah cara yang keempat. Bahkan Biku Ananda Bapak Ibu ya, ketika beliau tahu kalau beliau berjalan ke depan, di situ akan ada objek ataupun sumber yang bisa menyebabkan kotoran batin beliau itu muncul dan berkembang, beliau akan lebih memilih untuk menghindar. Nah, itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menaklukkan kebenciannya kita dengan tidak memperhatikan. Bahkan ada salah satu instruktur meditator ya, dia menyebutkan dalam buku yang ia tulis, ketika kita sedang marah Bapak Ibu ya, ketika kita sedang marah, cara jitu untuk kita agar tidak meledak dan marah adalah dengan keluar dari situasi tersebut. Misal Bapak Ibu lagi marah di ruangan Dhammasala ini ya, mungkin rapat gitu ya, marah kesal, Bapak Ibu bisa keluar dulu dari Dhammasala. Mungkin kalau di rumah lagi marah ya, mungkin ributnya di dapur ya atau di kamar. Ketika sedang ribut, cobalah keluar dari ruangan tersebut ya. Jangan sama orang yang sedang kita benci dulu. Keluar, jalan-jalan dulu ya. Tenangkan pikiran dulu, pikirannya sudah damai, sudah tenang ya, api amarahnya sudah tidak besar lagi, baru bertemu orang yang tadi cekcok sama kita ya. Dengan begitu kita akan lebih mudah komunikasinya, karena ketika kita marah biasanya kita akan meledak ya. Tidak mudah bagi seseorang yang sedang marah itu dia bisa mendengarkan dengan baik ya, bisa berpikir dengan baik. Pasti egonya akan menjadi tinggi, menganggap dirinya paling
benar. Tapi kalau kita keluar dulu dari situasinya ya, kita tenangkan diri kita dulu, pikiran kita lebih damai, biasanya kita akan lebih terbuka untuk komunikasi dan saling memberikan pendapat dan perasaan masing-masing. Nah, itu adalah salah satu cara. Ini adalah salah satu bentuk atau praktik dari asati manasikara. Mengabaikan dulu, tidak memperhatikan dulu sampai batin lebih tenang. Nah, lalu ada cara yang kelima. Nah, ini juga cara yang bisa dilakukan ya. Adalah kama sakata atau mengingat kembali gagasan tentang hukum kama. Setiap orang itu memiliki kamanya masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada yang kamanya kongsian sama suami sama istrinya? Gak ada ya? Ada di sini ibunya yang menanggung kama anaknya? Tidak ya? Bahkan ibu dan anak punya kama masing-masing. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Setiap orang ketika ia melakukan perbuatan buruk, dia pasti akan menuai yang namanya buah yang buruk, ya. Ketika seseorang berbuat yang baik, ia akan menuai hal yang baik, ya. Cukup sampai batas itu kita memiliki pemahaman konsep kama ketika ingin menaklukkan kebencian. Jangan ditambah mau mengikut campurkan kama seseorang, ya. Misalnya apa? Ketika kita marah dan benci atau ada orang yang tidak suka sama kita, kadang ada beberapa orang memiliki pikiran, semoga karma buruknya cepat berbuah. Ada yang seperti itu? Ada ya, ketawa saja dulu ya. Nah, yang tahu masing-masing ya. Kadang ada orang seperti itu. Ih, kenapa sih dia jahat banget? Semoga kamanya cepat berbuah ya. Semoga karma buruknya cepat berbuah. Padahal Bapak Ibu, kenyataannya kita tidak bisa mengatur kapan karma baik ataupun karma buruk seseorang itu berbuah. Ya, bahkan karma kita sendiri pun kita tidak bisa atur ya, kapan berbuahnya ya. Kalau bisa diatur maunya yang baik-baik saja yang berbuah ya. Nanti yang buruk-buruk nanti sajalah sampai batas waktu berbuahnya itu habis saja ya. Kita tidak bisa atur karma itu kapan berbuahnya. Benar ya Bapak Ibu ya? Setuju tidak? Setuju. Makanya jangan ketika kita benci ataupun marah memiliki pikiran di dalam diri kita, semoga karma buruk dia cepat berbuah. Karena kita tidak bisa atur. Itu salah satu bentuk keinginan Bapak Ibu, keinginan buruk, semoga karma buruk seseorang itu berbuah. Kalau keinginan ini tidak tercapai, akhirnya siapa yang menderita? Kita. Karena penderitaan itu sebabnya semuanya dari dari keinginan. Bahkan keinginan yang halus itu juga bisa menyebabkan penderitaan. Contohnya apa? Di Salatiga ini apakah ada budaya yang biasanya kalau ngumpul sama teman atau saudara itu makan buah yang dicocol sama gula gitu ya, atau garam pedas gitu? Ada ya, kalau di daerah saya namanya metis. Sama ya, petis ya. Nah, lotis. Oh, kalau di daerah saya namanya petis ya, mirip ya. Nah, misal Bapak Ibu, buahnya banyak ya biasanya ya, ada jambu, mangga, bengkoang ya. Nah, misal Bapak Ibu sukanya jambu ya, atau apapun lah yang Bapak Ibu suka, yang mungkin mangga gitu ya. Ketika bagian Bapak Ibu mau ambil ya, karena kan makannya bareng-bareng biasanya ya, kalau sendirian gak seru ya. Nah, bareng-bareng pas mau ambil buahnya, misalnya jambunya habis, yang kita suka habis, gimana perasaan batinnya? Kecewa nggak? Kecewa ya, walaupun ya sedikit ya, tidak sampai bikin marah-marah ya. Tapi rasa kecewa juga termasuk penderitaan walaupun halus. Nah, coba Bapak Ibu lihat apa yang menyebabkan penderitaan di sana. Keinginan yang halus bahwa saya menginginkan jambu. Misal Bapak Ibu sedang belanja ya, antri mau bayar, ada orang yang selang. Gimana perasaannya? Marah ya, bahkan bisa ribut ya, beberapa kasus itu bisa ribut hanya karena diselang, benar ya? Nah, ketika diselang kita tidak senang, coba dilihat ke dalam diri. Ternyata di situ ada keinginan bahwa saya tidak ingin diselang. Tapi sayangnya kadang orang-orang tidak sadar bahwa mereka memiliki keinginan, karena keinginan sifatnya
halus. Ya, kalau saya secara pribadi, jadi ini tidak ada di buku ya Bapak Ibu ya. Saya membedakan keinginan jadi dua, ya. Keinginan yang halus dan keinginan yang kasar. Keinginan yang kasar adalah keinginan yang kita nyatakan, misal mau punya rumah, mau juara satu dan lain sebagainya, itu keinginan yang kasar. Tapi keinginan yang halus adalah keinginan yang kita tidak sadar bahwa kita memiliki keinginan tersebut. Contohnya kayak tadi, keinginan pengen permen, atau keinginan pengen jambu, keinginan tidak diselang. Itu kita nggak sadar kita punya keinginan, tapi penderitaannya nyata, penderitaannya ada. Makanya kalau Bapak Ibu mulai nanti ada perasaan panas di dalam diri, ya, menderita, rasa kecewa, coba dilihat ke dalam diri. Kira-kira keinginan apa yang mendasari sehingga saya menderita? Jika sebabnya sudah diketahui, maka solusinya akan lebih mudah dijalankan. Nah, itu adalah keinginan. Nah, jadi tadi perlu diingat ya, kita kembali lagi poin kelima Kammasakata, mengingat mengenai gagasan kama, bahwa semua orang memiliki kamanya masing-masing. Ia benci, ia dendam, ia iri, itu kamanya dia sendiri. Kalau saya ikut-ikutan benci, ikut-ikutan dendam, ikut-ikutan iri, membalas dengan kebencian, maka saya juga punya kama buruk sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu 5 cara ataupun jalan bagi kita untuk menaklukkan yang namanya kebencian di dalam diri kita. Ya, ini sifatnya memang lebih ke dalam diri kita sendiri. Jadi dalam 5 poin ini kita tidak mengatur orang yang berada di luar kita, tapi mengatur bagaimana cara kita berpikir untuk mengatasi yang namanya kebencian. Yaitu yang pertama tadi apa? Mengembangkan cinta kasih atau meta, ya, mengharapkan orang yang sedang membenci itu berbahagia. Yang kedua adalah mengembangkan yang namanya karuna atau belas kasihan. Setiap orang yang sedang membenci itu sedang menderita, kita munculkan rasa kasihan terhadap mereka. Yang ketiga adalah mengembangkan yang namanya keseimbangan batin atau UPK. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah ikut ketika ada yang benci, kita ikut benci, ya. Yang keempat yaitu asati manasikara, tidak memperhatikan, diabaikan, karena semakin kita perhatikan semakin kita benci terhadap orang tersebut. Dan yang kelima Kammasakata, atau mengingat kembali konsep atau gagasan tentang kama, bahwa masing-masing orang memiliki kamanya masing-masing. Ia yang melakukan keburukan memiliki buah yang buruk, ia memiliki kebaikan memiliki buah yang baik. Kita tidak bisa atur kapan kama seseorang berbuah, bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa mengatur kama kita kapan berbuah. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga 5 poin ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Semoga kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa sedikit demi sedikit mengikis kebencian di dalam diri hingga dapat mengkondisikan kita maju dalam dhamma serta cita-cita luhur kita juga tercapai. Sabbe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.